ceritakan sama aku, kapan ibu dan Mimi datang? Kok ibu tidak bilang saat ditelepon tadi? Rasa penasaranku semakin menjadi, hingga akhirnya aku menghampiri ibu dan Mimi di kamarnya. Pesta sudah usai 2 jam yang lalu. Aku beserta keluarga besar Mas Raffi pun sudah kembali ke rumah. Tentunya bersama ibu yang ikut pulang bersama kami. Tadi siang kami datang ke sini, tapi kita disuruh diam di kamar yang ada di gedung tadi. Ya Mi, ujar ibu. Mimi mengangguk. Wanita itu tidak beranjak dari meja rias yang lengkap dengan peralatan make up. Aku kira aku akan menikmati pesta itu tanpa ibu, tapi ternyata tidak. Ucapku kembali memeluk ibu. Ibu juga kaget, Rah. Tiba-tiba ada yang datang, terus bilang harus ke Jakarta. Awalnya ibu tidak mau, ibu takut kalau itu penipuan. Tapi papa mertua dan suamimu menelepon ibu, meyakinkan kalau yang datang itu bukan orang jahat. Makanya ibu percaya dan ajak Mimi deh buat nemenin ibu. Mas Raffi telepon ibu, kapan? Kok aku gak tahu? Kalau kamu tahu, bukan kejutan namanya, Neng Gelis, seru Mimi dengan suara cemprengnya. Kami tertawa bersama di kamar tamu yang seperti kamar hotel menurut Mimi. Setelah puas berbincang dengan ibu, aku kembali ke kamarku dan Mas Raffi. Tapi rupanya suamiku itu sudah terlelap. Aku pun merebahkan diri di sampingnya, tidur meringkuk menghadap suamiku. Pukul 4:30, aku bangun dari tidurku yang hanya beberapa jam. Meskipun tidur larut, tapi karena sudah kebiasaan bangun subuh, mataku langsung terbuka saat mendengar azan berkumandang. Aku kira semalam kamu akan tidur di kamar ibu, Rah, ujar Mas Raffi seraya merangsek memeluk tubuhku. Maunya begitu, tapi aku diusir ibu. Katanya, aku sudah tidak boleh lagi tidur sama ibu. Pamali. Mas Raffi terkekeh. Bukan pamali, tapi sempit kalau kamu tidur di sana. Kamu kan tidurnya muter kayak jarum jam. Kalau dipeluk gini baru bisa diem, ujarnya lagi menyusupkan wajah ke tengkuk leherku. Bangun sana, sholat. Aku mau ke kamar ibu dulu. Mau lihat Mimi. Kapan kita bisa sholat bareng? Tanya Mas Raffi. 1 minggu lagi. Piyuh. Mas Raffi meniup mataku. Kemudian dia turun dari tempat tidur dengan menekuk wajah. Kenapa dengan dia? Udah gak sabar. Sama, aku juga. Setelah Mas Raffi pergi ke kamar mandi, aku buru-buru keluar dari kamar untuk pergi ke kamar ibu. Aku ingin bercerita banyak tentang suamiku. Pamer sama Mimi agar dia semakin berisik dan merengek minta jodoh sama Allah. Mudah-mudahan segera dikabulkan. Saat sedang menuruni anak tangga, aku melihat Mama tengah mengetuk pintu kamar ibu. Untuk apa Mama ke kamar ibu subuh-subuh begini? Aku bergumam sendiri. Penasaran dengan yang dilakukan mertuaku, aku berjalan mengendap, lalu bersembunyi di balik partisi. Bu Fatimah sudah bangun, pintu terbuka. Ibu keluar dengan masih memakai mukena. Sudah Bu, ada apa? Tanya ibu. Bisa ikut saya ke dapur? Alisku berkerut saat Mama meminta ibu ikut ke dapur. Untuk apa? Mama menyuruh ibu ke dapur. Nyuruh masak. Ibu tidak membantah. Ia mengangguk mengikuti kemauan Mama. Dengan masih memakai mukena, ibu mengekor di belakang Mama yang sudah berjalan terlebih dahulu. Pikiranku menjadi buruk. Haruskah aku mencurigai mertuaku jika ia akan menyuruh ibuku memasak atau mungkin mencuci piring? Sepertinya aku tidak akan mendapatkan jawaban jika berdiam diri tanpa mengikuti mereka. Dengan berjalan mengendap, aku pergi ke arah dapur dan berdiri di balik tembok penyekat.
Ini loh Bu, rencananya saya mau masak ikan patin sama sup iga sapi. Kira-kira yang Raya sukai itu yang mana ya? Saya takutnya nanti dia gak suka dan gak akan makan masakan saya. Aku menghela nafas lega saat mendengar Mama berucap. Ternyata Mama menyuruh ibu ke dapur bukan untuk menyuruhnya memasak atau mencuci piring, melainkan hanya bertanya tentang makanan kesukaanku. Bu Rianti, Raya itu pemakan segala. Semua jenis makanan dia suka. Asal matang, pasti dimakan sama Raya, jawab ibu dengan yakin. Begitu ya? Kalau dari jenis sayuran, ada gak yang tidak disukai Raya? Gak ada. Semuanya dia makan. Pare, dia suka. Mama terus bertanya. Suka Bu? Apalagi ya? Mama berhenti bertanya. Tangannya membuka pintu kulkas lebar-lebar. Buah-buahan, ada gak yang tidak disukai Raya? Atau yang paling favorit makanan apa biasanya? Hatiku semakin meleleh melihat dan mendengar Mama terus bertanya tentangku pada ibu. Ia begitu memperhatikanku dengan sempurna. Kuraba dadaku yang berdetak syahdu menyaksikan keakraban mertua dan ibu kandungku. Aku benar-benar beruntung bisa masuk ke keluarga ini, mendapatkan suami yang baik, mertua yang baik, serta saudara yang baik juga. Semuanya Raya suka. Kalau makanan favoritnya apa ya? Bingung, soalnya dia penyuka segala. Nasi mungkin ya yang jadi favoritnya Raya. Soalnya apa-apa dia itu harus makan nasi. Kalau gak ketemu nasi, uring-uringan, kayak orang kelaparan, ujar ibu membuat Mama dan Bibi tertawa pelan. Walah, berarti setiap pagi Bibi harus nyiapin nasi, Bi. Jangan cuma roti doang ya. Kasihan Raya nantinya, ucap Mama pada asisten rumah tangganya. 2 hari di sini, tiap pagi juga Mbak Raya selalu makan nasi kalau pagi. Tapi kalau ibu sama bapak sudah pergi dari rumah, kalau masih ada, dia tidak berani. Katanya malu, ntar dikira kampungan. Gitu katanya. Aku menepuk jidat saat Bibi menjelaskan kebiasaanku 2 hari ini. Mencuri nasi di pagi hari setelah tuan rumah tidak di tempat. Bukannya marah, Mama malah terkikik mendengar penuturan Bibi. Mungkin geli mendapatkan menantu sepertiku. Tidak ada lagi yang harus aku takutkan dan curigai dari Mama. Ia ibu dan mertua yang baik untukku. Aku pun pergi dari dapur, berjalan ke kamar tamu, menemui Mimi yang ternyata sedang duduk di atas ranjang. Mimi, aku langsung lari dan memeluk tubuh ramping temanku itu. Astagfirullah, kenapa subuh-subuh datang ke sini sih? Kenapa? Tanyanya penuh curiga. Aku beruntung, Mi. Aku adalah wanita paling beruntung di dunia ini. Kamu tahu gak? Aku membenarkan letak dudukku semakin tegak, melihat pada gadis itu yang dibalas gelengan kepala olehnya. Tadi, Mama nanya-nanya soal aku sama ibu, makanan kesukaanku, sayuran favoritku, sampai buah-buahan pun dia tanyakan. Supaya apa? Supaya aku betah dan senang tinggal di sini, Mi. Aku senang banget. Lanjutku lagi, Seraya kembali memeluk Mimi dengan erat. Rasanya aku ingin berteriak sekencang mungkin, mengumumkan pada dunia jika aku tengah bahagia. Sungguh, rasa ini begitu luar biasa. Kebahagiaan yang aku dapatkan berkali lipat dari rasa sakit yang pernah aku rasakan dulu. Hinaan, cacian yang pernah singgah kini perlahan akan menghilang, tergantikan dengan rasa senang. Aku ikut seneng kalau kamu seneng, Rah. Tapi ingat satu hal, jangan jadi jumawa, jangan besar kepala, jangan mentang-mentang sekarang kamu jadi orang kaya, kamu sombong, merendahkan orang lain, menghina orang lain. Jangan, Rah. Aku tidak mau jadi temanmu bila suatu saat kamu seperti itu.
"Siap, Bu Guru," ujarku, seraya hormat pada Mimi. Kami pun bercerita banyak, hingga akhirnya aku lupa waktu. Aku lupa jika sekarang aku sudah memiliki suami yang harus aku urus. Buru-buru aku keluar dari kamar Mimi dan pergi ke kamarku. Namun, aku tidak melihat suamiku. Ia tidak ada di kamar maupun di kamar mandi. Keadaan tempat tidur sudah rapi dengan selimut yang sudah dilipat. Mungkin ke bawah. Aku bergumam, biarkan saja. Sudah besar ini, ujarku lagi. Aku memilih untuk mandi sebelum turun ke lantai bawah, mengganti piyama tidur dengan baju santai rumahan. Hari ini aku tidak punya rencana kemana-mana. Mas Raffi juga tidak mengajakku pergi kemana-mana. Jadi seharian ini aku akan diam di rumah, menghabiskan waktu bersama ibu dan Mimi, sebelum besok mereka akan kembali pulang. Bersambung.